Halo Sobat Smart Talk, kembali lagi di podcast kami. Saya Lingga Bunjani Adikusuma sebagai host di sini. Kita bakal ngomongin soal prinsip ekonomi dalam coding atau disebut juga modal sekecil-kecilnya. Kita akan membahas Uniform Cost Search atau UCS. Saya di sini ditemani oleh Bro Budi. Halo Bro Budi. Halo Bro Lingga, betul nih. UCS ini adalah algoritma yang paling matre, tapi dalam artian yang positif ya. Dia peduli banget nih sama kos atau biaya yang dikeluarkan. Biar pendengar paham nih, Bro. Bedanya apa sih jarak terpendek sama biaya termurah? Bukannya kalau dekat pasti murah ya, Bro? Oh enggak selalu begitu Bro Lingga. Contoh nyatanya seperti Bro Lingga nih. Contohnya di melewati rute A atau melewati jalan tol yang jaraknya cuma sekitar 10 meter, tapi bayar tolnya sekitar 50.000 nih. Versus dengan rute B lah. Misalnya rute B ini seperti lewat jalan kampung yang jaraknya 15 kilometer, tetapi gratis. Nah, kalau kita pakai algoritma BFS atau Bird First Search, dia bakal pilih rute A karena dia cuma hitung langkah dari jumlah jalannya. Tapi UCS ini pinter. Dia hitung bobot atau weight. Kalau bobotnya adalah uang, UCS akan pilih jalan kampung. Tetapi kalau bobotnya adalah waktu, UCS ini akan memilih jalan tol lah. Gitu berharga. Jadi UCS ini algoritma yang sadar konteks ya. Dia membaca bobot di setiap garis penghubungnya. Secara teknis, gimana cara komputer tahu mana yang murah itu gimana sih? Dia Nah, komputernya gimana bisa tahu tuh? oh begitu. Nah, kuncinya itu di struktur data yang bernama priority QA atau antrian yang diprioritaskan. Beda kan sama antrian biasa atau QA di BFS. Nah, antrian biasa atau freeze in freeze out ini siapa datang duluan dilayani duluan. Nah, priority QA ini siapa yang biayanya paling kecil dilayani duluan, enggak peduli dia yang datang di belakangan. Nah, mekanismenya begini nih. Misalnya ketika kita memasukkan titik start biayanya dengan 0 rupiah, kita lihat semua tetangga, hitung total biaya akumulatif ke tetangga itu. Yang terus masukkan ke priority QA-nya. Ambil item dengan biaya terendah dari antrian untuk diproses selanjutnya. Nah, jadi UCS ini seperti air yang mengalir lah. Dia akan memenuhi area yang paling rendah atau murah. Baru meluap ke area yang tinggi atau yang mahal. Jadi kalau selain jalan raya nih, UCS ini dipakai di mana lagi, Bud? Nah, UCS ini biasanya dipakai di jaringan komputer seperti untuk merouting protokol lah. Internet itu kan kumpulan dari kabel. Hmm, Ada kabel fiber optik yang super cepat dan kosnya rendah, ada juga kabel ya. tembaga yang lambat dan kosnya tinggi atau biayanya tinggi. Nah, saat Brolingga ini mengirimkan email nih, router pakai prinsip UCS seperti algoritma di ekstrak varian UCS dibuat untuk mencari jalur yang hambatannya paling kecil. Dia nggak mau nih kirim data lewat jalur yang macet walaupun itu jalur terpendek secara fisik. Gitu Bro Lingga. Kalau contoh lain nih dari game misalnya, gimana? Misal dari game ya. Misalnya bayangkanlah kita sedang bermain game tentang game strategi perang. Kan ada area yang berlumpur dan ada juga area yang beraspal. Nah, kita akan mencari jalan di aspal untuk kosnya 1 per langkah. Tapi jalan di lumpur ini kosnya 5 per langkah karena kan jalan di lumpur itu berat nih. Nah, UCS ini akan bikin pasukanmu otomatis menghindar dari jalan yang berlumpur atau hanya melewatinya sedikit.
kalau muternya terlalu jauh, jadi pergerakan AI-nya terlihat natural dan cerdas. Tapi ini bro, UCS ini kan buta atau Uniformed Search. Beda sama A-Star yang punya peta. Apa kelemahannya nih? Nah, kelemahan utamanya dari UCS ini adalah karena si UCS ini lambat lah. Karena dia nggak punya firasat atau arah tujuan. Dia akan mengecek ke segala arah dan melebar kayak lingkaran obat nyamuk lah begitu. Selama biayanya murah, kedua jebakan zero cost atau negatif cost, bayangkanlah misalnya ada jalan melingkar nih atau loop yang biayanya 0 rupiah atau bahkan kurang lah dari kita nombok lah misalnya teh. Nah, UCS ini terjebak muter-muter di situ selama karena dia pikir wah ini murah banget, kayaknya UCS cocok buat Grab nih dengan bobot yang positif. Berarti kalau ada bobot negatif harus pakai algoritma lain ya. Nah, betul Bro Lingga. Untuk itu kita harus menggunakan contohnya Bellman Ford, bukan UCS lah gitu. Oh iya, oke. Sebagai penutup nih, tips buat para pelajar atau mahasiswa yang mau coding UCS, Bud. Gimana tuh? Nah, tipsnya mungkin yang pertama kita harus menguasai priority QA-nya atau min-hep. Nah, kalau Bro nggak coding UCS pakai array, bisa buat nyari nilai terkecil terlebih dahulu. Dan juga hati-hati untuk infinite loop-nya. Pastikan untuk menandai titik yang sudah Bro kunjungi. Misalnya PC set biar nggak balik lagi. Terus ingat bahwa UCS itu menjamin solusi yang paling optimal atau termurah. Contohnya dan komplit pasti ketemu. Jadi ini algoritma yang sangat reliable. Terima kasih Bro Budi atas penjelasannya sangat mencerahkan ya. Terima kasih juga untuk para pendengar yang setia mendengarkan hingga episode 4 ini. Mungkin episode 4 ini kami cukupkan di sini. Kami undur diri. Terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.